Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, jumpa lagi di Unseen ya. Kemarin tuh kalau nggak salah sempat ada rame-rame nggak sih ngomongin tentang wayang kulit ya? Wayang ya, itu ada apa sih kok gue agak kurang up to date gitu, mungkin gue terlalu sibuk. Itu loh, ada brand sepatu lah. Ah, Terus kayak mengatasnamakan proudly present kata dia. Eh, itunya wayang. Jadi kayak apa sih warnanya tuh kayak berwayang-wayangan lah. hmm, Terus katanya proudly present by hmm. Malaysia katanya gitu. Oh, akhirnya Jadinya salah netizen langsung nyebut. boom kan. Kalau kayak gitu-gitu kan biasanya netizen langsung cepet tuh. Oh iya, warga plus 62 mah nggak ada obeng, nggak ada obeng. Rame lah tuh. Oke, jadi sebenarnya gini, mungkin sebelum kita masuk materi gue pengen cerita sedikit bahwa mungkin gue kelihatannya orangnya sukanya nonton konser, ya kan, nonton live musik. Tapi sejujurnya gue suka banget nonton wayang, ya. Gue suka banget nonton wayang. Lu inget gak waktu kecil kita itu disuguhkan menuju buka puasa si cepot. Cepot, iya. Nah itu termasuk wayang kan, Iya sih. jatuhnya wayang Iya, golek wayang golek. dari kayu Nah, bahannya. Itu tuh menurut gue itu lucu abis sih. Kayak menarik ya. gue pun nyampe beberapa tahun yang lalu sempet juga akhirnya ada satu segmen di mana kalau dulu kan si Cepot itu kan emang konten acaranya ya. Iya. Sampai akhirnya hilang, nggak ada karena diganti sama komedian semua dan joget-joget ya kan program TV. Terus akhirnya ada lagi tuh muncul si Cepot di satu segmen. Asep Show. Kalau Asep Show itu satu program. Oh yang Ini cuma TPI. satu segmen. Nah itu segmen itu tuh kayak gila kok kangen banget ya gue nonton wayang gitu. Dan dulu waktu gue tinggal di Jogja juga gue sempet beberapa kali diajakin temen untuk nonton pagelaran wayang. Memang gak semua gue ikut. Kayak cuma ada sekali gue ikut dari berapa kali diajak gitu. Oke, karena gue dulu memang suka banget ya merhatiin wayang gitu. Terus udah gitu kayak dalang itu kan bisa ya membuat wayang ya. Kayak gimana sih? Dalang itu tuh ketika mainin wayang itu tuh menurut gue kayak ngebuat wayang itu tuh kayak ada nyawanya dan hidup gitu. Gue nggak tahu kenapa. Padahal itu kan mereka cuman bentuknya ya puppet gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin tentang mitos terkait dengan wayang dan tentunya juga cerita mistis saat pementasan, gue udah punya beberapa infonya dan ini dirangkum di video ini dengan membahas mitos yang dipercaya masyarakat tentang wayang. Wayang merupakan pertunjukan seni peran, suara, musik, tutur, sastra, lukis, pahat, dan juga seni perlambangan. Nah ini juga gue mau ngasih tahu mungkin buat teman-teman yang belum tahu wayang itu ternyata banyak jenisnya. Mulai dari wayang kulit, wayang bambu, wayang golek, kayu yang tadi gue bilang, wayang orang, terus wayang mateker, terus ada juga wayang rumput. Nah sebenarnya dari keenam jenis ini masih terbagi lagi banyak lagi. Tapi di konten ini kita akan fokus ke wayang yang menggunakan dalang. Wayang ini tentunya merupakan warisan budaya dari leluhur kita. Makanya gak jarang kita temuin pertunjukan ada di mana-mana. Seperti yang gue bilang tadi di awal, kalau misalnya gue masih cukup amazed sama pertunjukan wayang. Jangankan nonton langsung ya di acara pertunjukan wayang. Gue nonton di TV aja ketika ada wayang, itu gue masih tetap seru. Oh sama satu lagi, gue dulu suka nonton di TVRI. Setiap jam 12 malam ke atas tuh mereka suka nunjukin pagelaran wayang. Itu gue suka masih nonton. Cuman gue memang gak hafal karakter-karakternya. Banyak ada perwayangan yang tentang cerita Indonesia, sejarah Indonesia. Ada yang cerita Barata segala macem. Gue paling ingat cuma satu. Apa tuh? Hanoman. Oh iya Hanoman. Itu paling ingat doang. Itu the best sih menurut gue. Sama Gatot Kaca. Gatot Kaca juga ada. Gatot Kaca juga ada. Oke, ternyata kata wayang bukan cuma sekedar kata, melainkan memiliki filosofi, yaitu berasal dari kata
Ma Hyang yang menuju kepada roh spiritual, dewa atau bisa juga Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dalam istilah Jawa, wayang berarti bayangan karena penonton juga bisa menonton dari belakang, kelir atau bayangannya saja. Bisa kebayang ya? Jadi ada yang langsung dari depan lu lihat, ada yang ditembak lampu, jadi kita nonton dari belakang bayangannya doang. Jadi waktu itu kan supaya masyarakat Jawa bisa menerima secara pelan-pelan ajaran agama mengenai nilai kehidupan, alim ulama saat itu pun memadukan naskah kuno dengan nilai-nilai akhlak dalam pertunjukan wayang. Mas Afi mau berkomentar yang masalah ini? Oke. Nah biasanya pertunjukan wayang itu kan bisa memakan waktu ya kurang lebih semalam suntuk dan tentunya kita sebagai penonton juga harus mengikuti pertunjukan tersebut sampai habis ya karena kan ada mitosnya nih yang akan gue bahas di sini. Yaitu jika tidak menyaksikan hingga selesai, penonton akan diikuti oleh salah satu wayang tersebut. Kemudian saat menonton pertunjukan kita sebagai penonton juga harus menjaga adab agar tidak kualat. Lu udah pernah belum sih nonton wayang beneran? Pernah di Jogja dulu. Ya, Heeh. menurut lu gimana ketika lu nonton langsung pagelaran wayang itu, lu ngerasain kayak Ada kayak gimana ya, kayak ada auranya sendiri gitu loh. ada Di auranya sendiri kan? dalamnya ya, Kayak beda aja gitu Ah, dan lu secara otomatis lu nggak bisa beda kayak lu nonton bioskop kayak apaan sih ini filmnya continuity-nya iya, jelek. nggak bisa, Ini nggak ceritanya bisa. nggak jelas nih apa sih kayak gitu. Lu nonton wayang nggak bisa kayak mau gitu nyela men. Kayak ya udah gitu, emang gue nonton aja gitu. Iya dan akhirnya lu cuman bisa diem dan juga menikmati Nah, ya. gitu. Karena berusaha untuk berkomentar pun nah itu ceritanya cerita sejarah. Iya. Nah itu cerita entah itu cerita sejarah atau cerita fiktif atau apa tapi nggak tahu kenapa kayak Emosi ada gitu. energi gimana gitu ya. Oke kita lanjut. Salah satu cerita mistis pertama kita yaitu dari Kediri. Yang tidak lain adalah wayang gandrung. Pagelaran wayang pada umumnya lakon atau cerita dari sang dalang tetapi tidak dengan wayang gandrung. Saat penentuan alur cerita dalam pagelaran wayang, sang dalang tidak memiliki otoritas penuh menentukan lakon. Semua hanya berdasarkan wangsit yang diterima setelah melakukan ritual. Wangsit didapat secara tiba-tiba dalam setiap pementasan lakon dan bisa berubah-ubah sesuai wangsit. Antara lain barong skeder, kuda sembrani, naga, dan lain-lain. Kejadian aneh pun dialami oleh salah satu media saat melakukan liputan, yaitu merdeka.com. Setiap kali mereka melakukan pengambilan gambar di atas tungku dupa yang sedang dipenuhi asap dan api, selalu melihat hasil gambar adanya penampakan. Antara lain, kepala naga, serigala yang menginjak kepala manusia. Wah, lumayan ya. Kalau ngebayangin dalam asapnya gitu ngelihat kayak gitu. Oke kita lanjut. Ya tapi sebenarnya yang gue bilang tadi ya penonton juga harus menjaga adab dan menjaga kehikmatan dalang saat mengeluarkan wayang dari kotak penyimpanan. Para wayang dikeluarkan satu persatu dihunus dari kantung atau sarung kain secara khusyuk. Kemudian wayang-wayang tersebut harus diasapi dengan dupa. Nah ternyata wayang gandrung ini juga ada waktu-waktu tertentu yang tidak sembarangan untuk pementasannya. Biasanya akan ditampilkan pada bulan Suro. Dan juga bisa khusus bagi mereka yang punya uzar atau hajat. Dalang wayang yang juga selaku ahli waris wayang gandrung Kediri yaitu Pak Lamidi selalu memberitahu penontonnya. Hati-hati loh saat menyaksikan wayang gandrung. Sampean bisa kualat jika macam-macam saat wayang digelar. Lebih baik diam saja, banyak yang sudah kejadian kualat akibat menyepelekannya. Jadi buat teman-teman yang penasaran banget pengen nonton wayang minimal dengan nonton konten gue ini jadi tahu bagaimana adab ketika menonton wayang. Ini gue sedikit intermezzo aja kalau misalnya adab kita nonton di dalam bioskop kan udah tahu ya. Gak boleh ngerekam, tidak boleh berisik, buang sampah juga gak di kursi atau di kolong kursi. Itu kan adab sebenarnya tertulis
Dan sebenarnya lu juga harus tahu sih. Nah mungkin kalau untuk adab menonton wayang ini lebih banyak tidak tertulisnya. Jadi mudah-mudahan abis nonton konten gue ini kalian tertarik dengan budaya kita sendiri yaitu menonton wayang. Tapi kalian tahu bagaimana adab atau berperilaku ketika menonton wayang. Gue lanjutin. Ini ada cerita lagi ya dari tribunnews.com. Kalau nggak salah tuh ada berita kesurupan di pabrik garmen. Oh ya oke, ini udah dapat beritanya ya. Jadi intinya ada 55 orang di pabrik ini yang kesurupan saat bekerja di desa Klepu, Semarang. Ya di berita tersebut diberitahu bahwa orang yang pertama kesurupan minta untuk diselenggarakan pentas wayang kulit. Nah jadi di lingkungan sekitar lokasi bekerjanya memang dikenal rutin menyelenggarakan pentas wayang kulit. Nah sebenarnya apa itu karena ada yang dilanggar ya oleh mereka ya? Atau mungkin mereka udah lupa untuk mementaskan. Itu kan biasanya rutin. Nah ini gue gak tahu jelas ya tapi gue tetap bacain juga buat kalian. Kayaknya gak seru kalau misalnya belum ditutup dengan cerita yang pernah dialami oleh seseorang. Nah kali ini gue mau bacain dengan judul Cerita Mistis Menonton Pertunjukan Wayang Kulit di Alam Gaib Hutan Karetan. Hutan Karetan adalah sebuah kawasan kecil yang merupakan bagian dari hutan lindung Blitar yang letaknya 1 km di selatan Waduk Sutami di Karangkates. Hutan ini dulunya tidak pernah dijamahi manusia karena terkenal angker. Kenapa disebut hutan karetan? Karena ada sebuah pohon karet besar yang berada di dekat sumber air di hutan sepi tersebut. Puluhan tahun yang lalu hutan ini cuma diisi oleh satwa liar seperti babi hutan, kijang, musang, tupai, dan lain-lain. Kisah ini merupakan kisah nyata seorang pencari rumput asal desa setempat, sebut saja namanya Mukri. Kisah ini terjadi sudah puluhan tahun yang lalu ketika berlangsungnya pembangunan bendungan Sutami atau biasa disebut dengan dam. Saat itu Mukri itu sedang kalap. Artinya masuk ke perkampungan makhluk halus penghuni hutan karetan secara tidak sadar. Jadi pada siang hari yang terik ketika sedang mencari rumput, Mukri kehabisan air minum di botol. Sehingga dia menuju hutan karetan untuk mengambil air jernih langsung dari sumbernya. Pada saat memasuki hutan karetan, Mukri melihat ada sebuah rumah. Mukri sempat berpikir mengapa ada rumah di hutan ini. Namun tanpa pikir panjang, Mukri langsung menuju rumah tersebut untuk meminta air minum. Tapi sayangnya rumah itu kosong karena rupanya sang tuan rumah sedang pergi. Lantas Mukri menyelonong saja masuk ke dapur dan mengambil air untuk minum. Tapi belum sempat minum ternyata si tuan rumah keburu datang. Maka Mukri langsung lari dan bersembunyi di kolong ranjang yang di atasnya ada seorang bayi kecil tidur sendirian di kamar. Tapi sialnya bayi merah itu langsung menangis karena menyadari kehadiran Mukri. Kemudian ibunya menghampiri masuk kamar dan menggendong bayi tersebut agar anaknya berhenti menangis. Namun bayi kecil tersebut bukannya diam, melainkan terus menangis dan semakin keras suara tangisannya. Akhirnya sang kakek bayi yang berambut putih dan berjenggot panjang datang dengan membawa segenggam garam. Lantas garam tersebut diberi jampi-jampi dan disiramkan ke kolong ranjang tempat Mukri bersembunyi. Namun betapa terkejutnya Mukri, ternyata segenggam garam tersebut berubah menjadi pijaran api yang sangat panas dan mengenai tubuh Mukri. Maka dari itu Mukri langsung keluar dari kolong ranjang dan lari sekuatnya untuk menghindari pijaran api yang mengejar dan hendak menjilat tubuhnya. Sesampai di luar rumah, api itu hilang dan pemandangan di luar rumah berubah. Mukri melihat ada sebuah pertunjukan wayang kulit yang sangat ramai penonton. Mukri melihat deretan warung yang menjual makanan dan minuman. Mukri juga melihat gadis-gadis cantik jelita bercandaria dengan gembiranya sambil menonton pertunjukan. Kemudian Mukri menghampiri salah satu warung untuk membeli makanan. Namun aneh, si pemilik warung dan orang-orang sekitar tidak bisa melihat Mukri sehingga mereka tidak bisa menerima uang yang Mukri berikan kepada mereka. Lalu Mukri mencoba mengambil sebuah kue untuk makan.
Tetapi Mukri takut mereka melihatnya setelah kuenya dimakan. Terpaksa Mukri harus menahan rasa lapar dan haus yang luar biasa. Di tengah rasa lapar dan haus yang menimpanya, Mukri mendengar sayup-sayup ada suara aneh berirama bertalu-talu. Lama-kelamaan suara-suara itu semakin keras dan ternyata itu adalah suara wajan, panci, piring, dan semua perangkat dapur dipukul-pukul secara berirama. Bukan hanya itu, Mukri juga mendengar suara orang-orang memanggil namanya secara berulang-ulang. Ternyata orang-orang yang memanggil namanya tersebut adalah rombongan warga kampung yang datang dengan membawa obor serta memukul-mukul peralatan dapur seperti layaknya sedang mencari orang yang digondol genderuwo. Menyadari kedatangan rombongan warga kampung desanya, para warga atau penonton wayang kulit tersebut terlihat tampak cemas dan kebingungan. Lantas mereka pergi meninggalkan area pertunjukan satu persatu dan akhirnya mereka hilang semuanya. Termasuk panggung tempat wayang kulit digelar. Itu pun ikut hilang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Mukri berada di tengah hutan karetan sendirian. Ternyata pertunjukan wayang kulit yang Mukri lihat tadi adalah sebuah tontonan para makhluk halus di alam gaib. Dan akhirnya Mukri ditemukan oleh warga secara beramai-ramai. Mukri baru menyadari bahwa ternyata dia telah kalap atau masuk ke perkampungan makhluk halus secara tidak sadar. Kemudian warga membawa Mukri pulang ke rumahnya dan tiba sekitar jam 12 malam. Mukri segera diberi air minum putih berisi jampi-jampi. Dan kejadian di alam gaib yang Mukri rasakan tersebut begitu singkat. Tetapi ternyata hampir sehari semalam Mukri berada di sana. Ya, ternyata kehidupan makhluk halus di hutan karetan tidak berbeda dengan kehidupan manusia di alam nyata. Well, ini juga yang sering gue bahas kalau gue lagi ngomongin tentang dunia mereka, bahwa yang gue tahu, yang gue percayai ya, bahwa kita hidup dengan mereka berdampingan. Kayak kita punya rumah sakit, mereka juga punya rumah sakit. Mereka punya mall, kita punya mall, mereka juga punya mall. Itu yang gue percaya sih. Ya, ini menurut informasi yang gue baca, sayangnya kejadian mistis yang menimpa Mukri tadi, Mukri ini jadi linglung. Dan beberapa bulan kemudian ia meninggal dunia karena sering merasakan tubuhnya panas seperti dibakar api. Mungkin ini efek karena terkena api dari garam yang disiramkan oleh kakek tua ketika ia bersembunyi di kolong ranjang di tempat bayi makhluk halus tidur. Ini kalau misalnya ngebayangin tuh kayak serem ya. Ini tuh kayak twist. Kalau misalnya biasanya makhluk halus yang sering kayaknya di bawah ranjang kita, ini Mukri, manusia yang ada di ranjang. Dia jadi hantunya mengusir manusia justru. Iya. Kalau ngebahas kayak ginian tuh bukannya seremnya langsung kayak ngeliat hantu ya, tapi takutnya tuh kayak lama gitu sih karena ngebayangin kan. Oke, mungkin seru kali ya kalau misalnya kita ngebahas tentang boneka lagi atau sejenisnya kayak patung seperti wayang yang kita bahas pada episode kali ini. Kalau misalnya memang rame dan kalian suka, kita masih ada beberapa cerita yang mungkin bisa kita garap mengenai wayang. Tadi kan ini baru wayang yang ada dalangnya dan ini juga wayang dari daerah Jawa Timur ya. Kalau misalnya kalian memang mau gue ceritain lagi tentang boneka, wayang, patung atau apapun itu, bisa balas di komen di bawah sini. Jadi kalau misalnya rame komennya, nanti mungkin gue pilihin yang paling banyak, nanti akan gue angkat ceritanya. Jadi jangan lupa untuk ramein kolom komentarnya ya guys. Oke, yaudah cukup ya, kita udahin aja sampai di sini aja. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share video ini kalau dirasa video ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, ya udah nonton aja bareng sama teman-teman. See ya.